Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terkena operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam operasi senyap ini, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, di mana hal ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto. Selain Wamenaker, KPK juga mengamankan 20 orang lainnya, termasuk di dalamnya ada pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan jurnalis iNews Camar Henda yang ada di gedung KPK Jakarta. Selamat siang, Camar. Bagaimana dengan pengungkapan dari OTT ini? Apakah sudah ada informasi terbaru mengenai apa keterlibatan dari Wamenaker Immanuel Ebenezer dalam kasus ini? Ya, baik. Saat ini saya sudah berada di gedung KPK dan baru saja kami mendapatkan informasi dari juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa saja OTT telah dilakukan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau dipanggil Bang Noel, di mana OTT ini dilakukan pada hari 2025 sekitar 11.30 waktu Barat. Wakil Ketua KPK Cahyanto atau Bang Noel menyatakan bahwa operasi diamankan oleh dan dalam kasus karena KPK itu memiliki 1 kali 24 jam sejak OTT untuk melakukan langkah selanjutnya, apakah akan melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka atau tidak. Immanuel Ebenezer ingin merupakan pejabat kabinet di pertama dalam pemerintahan Gibran yang mencari OTT KPK. Dan hingga dengan saat ini memang belum ada kejelasan tentang dugaan tindak pidana atau pihak lain yang perlu diamankan dalam OTT tersebut. Namun tadi informasi terakhir yang didapat ada keterlibatan pejabat eselon 2 di kementerian. Sementara demikian. Baik, lalu apakah ada informasi mengenai kapan KPK akan merilis kasus ini? Ya, Zila dan juga pemirsa, informasi terakhir yang kami dapat bahwa secara resmi untuk konfirmasinya akan dilakukan selambat-lambatnya 1 kali 24 jam dari tadi sejak juru bicara KPK Budi Prasetyo telah mengkonfirmasi. Sekali lagi bahwa yang dapat kami sampaikan saat ini baru berupa konfirmasi bahwa ia benar sudah melakukan operasi tangkap tangan terhadap Immanuel Ebenezer selaku Wamenaker Trans. Gila. Baik, selain Immanuel Ebenezer, apakah Anda juga mengetahui siapa saja yang ditangkap dalam OTT KPK kali ini? Ya, Zila, adanya dugaan keterlibatan dari pejabat eselon 2 di kementerian. Ini masih menjadi tanda tanya besar karena belum ada nama lain yang di-mention ataupun juga disebutkan. Namun sekali lagi yang pasti Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer ini merupakan sosok pertama dalam kabinet Prabowo Gibran atau pejabat kabinet merah putih yang terjaring OTT KPK. Gila. Baik, lalu dari pantauan Anda, apakah saat ini Immanuel Ebenezer sudah berada di KPK atau seperti apa? Ya, Zila, saat ini kami memantau di 2 lokasi, yakni di gedung Merah Putih KPK dan juga di gedung T1 atau KPK lama. Tadi kami memang sempat mencari informasi di gedung KPK baru, yang mana diinformasikan bahwasanya nantinya akan ada pemanggilan terhadap Lisa Mariana. Namun informasi yang kami dapat bahwasanya hari ini ada OTT yang dilakukan terhadap Immanuel Ebenezer. Dan saat ini pemantauan kami belum ada tanda-tanda kedatangan dari Immanuel Ebenezer. Dan juga kalau kami lihat saat ini masih ada beberapa rekan-rekan media yang menunggu konfirmasi. Dan selanjutnya kami dari dan juga beberapa media portal lain. Baik.
Baik, selain Immanuel Ebenezer, apakah Anda juga mengetahui informasi adakah orang atau rombongan yang ditangkap juga dalam OTT ini sudah berada di KPK, Camar? Ya, jelas sejauh pemantauan kami saat ini memang belum ada lagi konfirmasi lanjutan mengenai apakah ya. Tapi sekali lagi yang bisa kami sampaikan, OTT terhadap Immanuel Ebenezer ini pasti dilakukan, sudah dilakukan. Dan jelas saat ini saya berada di dalam gedung KPK dan mencoba untuk mengkonfirmasi kembali kepada juru bicara KPK Budi Prasetyo. Namun nampaknya kami belum bisa menemui beliau karena beliau sedang melakukan koordinasi bersama dengan pejabat KPK lain. Baik, lalu apa yang selanjutnya dilakukan oleh KPK nantinya terkait dengan kasus ini? Ya, Zila dan juga pemirsa, seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwasanya ini KPK memiliki tenggat waktu. Baik, Camar. Baik, Camar masih terhubung? Camar, apakah Anda mendengar suara saya? Iya, Zila. Saya mendengar suara Anda. Baik, baik, silakan dilanjutkan, Camar. Ya, Zila dan juga pemirsa, baru saja kami mencoba untuk masuk ke gedung KPK C1 dan kami mencoba untuk bisa berbincang bersama dengan juru bicara KPK, Pak Budi, dan sampai dengan saat ini Budi Prasetyo selaku juru bicara KPK belum bisa kembali kami ajak untuk berbincang dikarenakan sedang berkoordinasi dengan pihak lain ataupun juga pejabat KPK lain. Namun yang pasti beliau tadi menyampaikan bahwasanya operasi tangkap tangan terhadap Wamenaker Trans Immanuel Ebenezer ini sudah dilakukan pada sekitar pukul 11.35 tadi, dan dikonfirmasi pula bahwasanya adanya keterlibatan dari pejabat eselon 2. Namun sekali lagi sampai dengan saat ini belum ditentukan apakah hasil ataupun juga langkah yang akan diambil selanjutnya, karena KPK memiliki tenggat waktu 24 jam untuk menentukan status sebagai tersangka ataupun tidak. Zila. Baik, lalu apakah Anda juga mengetahui informasi, Camar, apakah terkait dengan penangkapan siapa saja yang juga ditangkap dalam OTT kali ini? Ya, Zila, memang belum disebutkan nama secara rinci siapa saja yang terlibat, namun baru diberikan informasi bahwa adanya keterlibatan pejabat eselon 2. Meski begitu, kami tadi memantau di dua lokasi, sekali lagi di gedung KPK Merah Putih dan juga di gedung KPK C1 KPK Lama. Ini informasi yang beredar justru hari ini adalah akan adanya kedatangan Lisa Mariana dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Namun tadi baru saja kami mendapatkan informasi bahwa adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Wamenaker Trans atas nama Immanuel Ebenezer atau akrab disapa Bang Noi. Sampai dengan saat ini situasi di KPK ini masih terpantau kondusif. Bahkan beberapa media, rekan media juga menunggu dan juga baru datang untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Dikarenakan ini informasi yang mendadak dan juga begitu cepat. Dan perlu diketahui bahwasanya Immanuel Ebenezer merupakan pejabat dari Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran yang pertama kali terjaring OTT KPK. Zila. Oke, baik. Camar, apakah Anda juga atau kapan tepatnya Anda mengetahui terkait dengan OTT yang menjerat Wamenaker Immanuel Ebenezer ini? Ya, Zila, agenda hari ini memang yang kami dapat adalah akan adanya kedatangan dari Lisa Mariana terkait dengan kasus korupsi yang menjerat
Ya. Ya, Zila dan juga pemirsa, informasi yang kami dapat bahwa hari ini memang akan adanya kedatangan Lisa Mariana, selebgram yang akan dimintai kesaksian mengenai kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dan saat ini informasi yang kami dapat mengenai OTT Wamenaker Trans Immanuel Ebenezer. Baik. Ini kami baru dapatkan informasi sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia Barat. Baik. Sila. Mungkin Camar, mungkin Anda bisa menjelaskan atau melaporkan kepada kami bagaimana kondisi atau situasi terkini di KPK, khususnya pasca adanya pengumuman atau informasi mengenai OTT KPK yang menjerat Wamenaker Immanuel Ebenezer. Ya, Zila, situasi dan kondisi saat ini di gedung KPK ini kami terbagi ke dalam dua lokasi. Dan memang saat ini beberapa kami melihat sejumlah awak media sudah datang di gedung KPK Lama C1. Karena sebelumnya ada sejumlah awak media yang berdiam ataupun juga standby di gedung KPK Lama, yakni di gedung KPK baru, maksud kami di Gedung Merah Putih. Dan untuk situasi dan kondisi saat ini sama seperti yang saya lakukan, bahwa sejumlah awak media masih menunggu konfirmasi lanjutan dari apa yang sudah disampaikan oleh juru bicara KPK. Dan meski begitu, sayang sekali kami belum bisa menemui kembali Budi Prasetyo untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait dengan siapa saja yang terjerat dan apakah ada nama-nama yang bisa ataupun sudah bisa diumumkan selain dari Wamenaker Trans Immanuel Ebenezer. Zila. Baik, Camar, kita akan menanti bagaimana perkembangan dari OTT KPK yang menjerat salah satunya yaitu Wamenaker Immanuel Ebenezer langsung dari KPK nanti. Terima kasih, Camar, kita akan bergabung kembali nanti lagi. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terkena operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penangkapan ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto. Dan selain Wamenaker, KPK juga mengamankan 20 orang lainnya, termasuk di dalamnya yaitu ada pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan. Immanuel Ebenezer atau yang biasa disapa Noel ini ditangkap terkait dugaan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan. Dan dari informasi yang kami dapat, saat ini Noel sudah berada di gedung KPK. Dan pemirsa, Immanuel Ebenezer atau Noel ini merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang menjabat sejak awal terbentuknya Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan tepatnya Noel ini menjabat sejak 21 Oktober 2024 lalu, di mana beberapa waktu lalu Noel ini juga sempat menjadi sorotan ketika ia menjadi atau mengunjungi atau menyidak beberapa sejumlah perusahaan ini yang diduga menyandra ijazah dari para pekerjanya. Beberapa waktu lalu ia juga mengunjungi beberapa perusahaan di mana menuntut agar perusahaan tersebut tidak menahan ijazah para karyawan, khususnya karyawan yang telah selesai bekerja. Bahkan ada dugaan di mana perusahaan-perusahaan tersebut ini juga meminta sejumlah uang supaya ijazah bisa dikeluarkan. Dan selain ia resmi ditunjuk oleh Prabowo pada Oktober lalu di Istana Negara, di mana ia mendampingi Yasirli sebagai Menteri Ketenagakerjaan pada periode 2024-2029. Dan sebelum menjabat sebagai Ketua Umum Kelompok Relawan Prabowo, ini Immanuel Ebenezer pernah menjadi pendukung Jokowi dan Ma'ruf Amin dalam pemilihan Presiden 2019. Pada waktu itu, ia memimpin organisasi relawan Jokowi Mania atau Joman yang dibentuknya untuk mendukung Jokowi.
Dan pada Juni 2021, pemirsa, Noel dilantik oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Komisaris Utama PT Mega Eltra, yaitu anak perusahaan PT Pupuk Indonesia Persero. Namun hanya setahun lebih menjabat, Erick Thohir memberhentikannya pada Maret 2022, di mana ada dugaan bahwa pencopotannya ini terkait dengan keterlibatannya sebagai saksi dalam persidangan mantan Sekretaris Umum FPI Munarman, di mana Noel menyatakan bahwa Munarman bukan teroris. Dan pernyataan ini memicu kontroversi dari berbagai kalangan. Pada Pilpres 2024, pria kelahiran 22 Juli 1975 ini juga sempat mendukung Ganjar Pranowo dengan mendirikan kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania. Namun tak lama setelahnya ia membubarkan kelompok tersebut dan beralih mendukung Prabowo Subianto pada Februari 2023 untuk maju di Pilpres 2024. Dan beberapa waktu lalu ini juga Emmanuel sempat menjadi sorotan begitu pemirsa, di mana ia menyidak sejumlah perusahaan, tepatnya marah-marah atau mengamuk kepada perusahaan-perusahaan yang menahan ijazah para karyawannya. Noel sapaan akrab dari Immanuel Ebenezer, Wamenaker, ini merupakan politikus Gerindra yang sebelumnya ini juga menjadi ketua umum kelompok relawan Prabowo. Di mana ia resmi ditunjuk sebagai Wamenaker oleh Prabowo pada 20 Oktober 2024 lalu di Istana Negara dan mendampingi Yasirli sebagai Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2029. Sebelum menjabat sebagai Ketua Umum kelompok relawan Prabowo, Noel juga pernah menjadi pendukung Jokowi dan Ma'ruf Amin dalam pemilihan Presiden 2019. Dan pada waktu itu ia memimpin organisasi relawan Jokowi Mania atau Joman untuk mendukung Jokowi. Dan saat ini diinformasikan pemirsa bahwa Immanuel Ebenezer sudah ada di gedung KPK pasca OTT yang menjeratnya, dan hal ini sudah dibenarkan oleh KPK. Di mana pada beberapa waktu lalu saat menyidak sejumlah perusahaan, Immanuel Ebenezer ini juga beberapa kali geram dan emosi begitu saat sidak ke lokasi di mana ia merasa banyak ada kejanggalan yang ditemukan pada saat sidak, di mana ketidaksesuaiannya aturan yang diterapkan oleh perusahaan terhadap para karyawannya. Dan beberapa waktu lalu juga ia sempat buka posko pengaduan ini mengenai laporan adanya ijazah yang ditahan oleh perusahaan. Dan usai mendapatkan atau membuka posko aduan, Wamenaker Immanuel Ebenezer ini juga terus melakukan sidak beberapa waktu lalu
Salah satunya itu ke kantor PT Duta Palma Tower di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, di mana ada dugaan terkait dengan penahanan ijazah milik karyawan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terkena operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan dalam operasi senyap ini, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Penangkapan ini juga dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto. Selain Wamenaker, KPK juga mengamankan 20 orang lainnya, termasuk di dalamnya itu ada pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan. Immanuel Ebenezer atau yang biasa disapa Noel ini ditangkap terkait dugaan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan. Saat ini Noel sudah berada di KPK. Terkait penangkapan ini, Immanuel diduga memeras perusahaan-perusahaan dalam rangka sertifikasi K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Dan hingga kini kami masih menunggu pernyataan resmi yang akan disampaikan oleh KPK terkait dengan OTT atau penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer terkait kasus dugaan pemerasan perusahaan soal izin K3 atau sertifikasi K3. Dan tidak hanya Immanuel Ebenezer, pemirsa, dalam OTT KPK kali ini juga ada 20 orang lainnya yang ditangkap, di mana 2 diantaranya yaitu pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan. Dan kalau kita bisa melihat atau mereview sedikit pemirsa bagaimana Immanuel kali ini berada di pemerintahan Prabowo Gibran, di mana sebelumnya yang merupakan relawan yang juga sempat mendukung Jokowi dan juga Maruf Amin, di mana ia akhirnya resmi ditunjuk sebagai Wamenaker oleh Presiden Prabowo pada Minggu 20 Oktober 2024 lalu, yang mendampingi Yasirli sebagai Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2029. Sebelum menjadi wakil menteri, maksud kami, Immanuel juga menjabat sebagai Ketua Umum Kelompok Relawan Prabowo. Noel juga pernah mendukung Jokowi dan Maruf Amin dalam pemilihan presiden 2019. Ya pemirsa, berikut pernyataan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo terkait OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer. Benar ya, terkait informasi tersebut ada kegiatan di lapangan. Saat ini teman-teman masih berproses. Jadi kita sama-sama menunggu ya. Nanti kami pasti akan update ya. Kegiatan ini terkait dengan perkara apa, pihak-pihak siapa saja yang diamankan, tentu nanti kami akan update teman-teman. Jadi kita terkait pemerasan kita diamankan. Ya nanti kami akan Mas, lokasi Mas. Lokasinya di mana Mas? Lokasinya di mana Mas? Lokasi Mas. nanti kita update lagi. Kalau Lisa Mariana. Tar dulu Lisa. Yang bersangkutan dijadwalkan pemanggilannya besok. Ya kami meyakini nanti kooperatif lah ya. Kami yakin saudara LM nanti kooperatif karena memang keterangan dari yang bersangkutan
sangat dibutuhkan oleh teman-teman penyidik untuk membantu membuka perkara ini supaya lebih terang, gitu ya. Kasus BJB Mas. Ya pemirsa, perjalanan karir Immanuel Ebenezer ini pertama kali atau mulai dikenal publik pada saat Pilpres 2019, di mana kala itu ia menjadi ketua kelompok relawan Jokowi Mania atau Joman saat Pilpres 2019. Setelah itu ia menjabat sebagai komisaris utama di PT Mega Eltra dari Juni 2021 sampai Maret 2022. Lalu pada Pilpres 2024, Noel sempat mengumumkan bahwa Jokowi Mania akan mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Namun karena satu dan lain hal, Jokowi Mania beralih dan memutuskan untuk mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres kala itu. Akhirnya, usai mendeklarasikan hal itu, Noel membubarkan relawan Ganjar Mania, kemudian membentuk relawan Prabowo Mania 08.